Siang ya, kita udah mulai agak lelah. Sementara masih ada yang harus kegiatan kita jalankan. Kami mohon waktunya sebentar untuk seperti yang disampaikan oleh Nizona tadi, bahwa ini ada tugas dari tugas aksi nyata kami dari kelompok CGP. Sebenarnya memang tanpa aksi nyata pun memang ini akan disampaikan juga di sekolah tentang budaya positif di sekolah. Untuk salam kita tumpangkan saja kepada Bapak Ibu yang bicara terdahulu. Saat ini kami menyambung yang disampaikan oleh Bu Wati dan Nizona tentang budaya positif. Mulang kembali tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif adalah suatu kebiasaan positif yang hendaknya kita lakukan di sekolah oleh siswa kita tanpa paksaan, tapi memang mulai dari diri mereka sendiri karena kesadaran mereka. Di tata caranya tadi kita harus merubah paradigma, kemudian kita harus memahami teori-teori kontrol sebagai guru, bagaimana supaya siswa kita menerapkan budaya positif. Kemudian yang terakhir kami sampaikan di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Bagi kami dari sekian materi ini, Bapak Ibu, yang paling menarik 5 kebutuhan manusia ini. Itu pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Ada disampaikan di dalam modul itu bahwa setiap kita akan berusaha memenuhi kebutuhan kita. Bahkan jika tidak terpenuhi dengan cara positif, bahkan dengan cara yang negatif. Mungkin dari sinilah nanti akan kita lihat bagaimana perilaku anak-anak kita yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya. Seperti kebutuhan bertahan hidup. Seseorang yang tidak terpenuhi hidupnya, kebutuhannya dengan cara positif, bisa jadi dia akan mencuri dan sebagainya. Itu karena alasan kebutuhan bertahan hidup. Sementara tentu ini tidak berlaku bagi anak kita. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Banyakkan atau sebagian besar anak-anak kita yang bermasalah, pasti Bapak Ibu kita panggil, sebagian besar mereka lah anak-anak broken home. Ada orang tua bercerai, ada yang sudah meninggal. Kebetulan mereka adalah anak-anak yang kekurangan kasih sayang, sehingga mereka mencari perhatian dari kita di sekolah. Bagaimana supaya dia mengagumi temannya, sehingga dipanggil oleh gurunya, dipanggil guru, panggil orang tuanya, jadi dia merasa diperhatikan. Ini ternyata penyebab anak-anak kita ini seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat dulu anak-anak kita ini. Menurut saya sendiri, ya mungkin pemahaman saya sendiri, anak-anak seusia itu yang mungkin seharusnya mereka masih butuh perhatian dan kasih sayang. Di usia yang tidak terpenuhi kebutuhannya dengan cara positif, sampai dia akan mencuri dan sebagainya. Itu karena alasan kebutuhan mengontrolnya. Sementara tentu ini tidak berlaku bagi anak kita. Posisi yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Posisi sebagai manajer, banyakkan sebagian besar sama guru anak persilakan murid mencari solusinya. Kita panggil dari yang 5 sebagian besar mereka anak broken. Kita berposisi sebagai manajer. Ada yang sudah meninggal, anak akan mencarikan solusi dari permasalahannya. Misalnya anak yang terlambat, mereka mencari perhatian dari bagaimana besok lagi supaya dia tidak temannya, sehingga dipanggil gurunya, kamu terus panggil orang tuanya, jadi dia merasa itu dari yang 5 tadi yang nyatanya kita sebagai anak manajer. Hendaknya kita membina anak bagaimana dia Bapak Ibu mencari solusi dari kesalahannya. Menurut saya, Bapak Ibu, kita masuk kepada keyakinan anak-anak seusia itu yang keyakinan kelas sudah sampai masih butuh perhatian kasih sayang. Setiap kelas kita yang masih 11-12 tahun itu mereka sudah mengalami suatu hal yang banyak, atau juga kita guru bercerai dengan anak meninggalnya orang tua. Sebenarnya kelas ini bagaimana kita membuat suatu kesepakatan di dalam kelas agar semua siswa merasa nyaman. Kebutuhan untuk kelas itu untuk siswa juga untuk kita. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini tidak ada pakai kata sebuah contoh negatif. Seorang anak tanpa sembarangan bukan seperti itu. Jadi di sana dia sangat membuang sampah pada tempatnya. Jadi semua orang sepakat ada membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat dari keyakinan teman yang harusnya ikut sakit. Kita hilangkan kata ditunjuk oleh gurunya untuk ikut seperti itu. Tapi ternyata dia menghormati yang menang, dia masuk dan saya mampu ternyata. Jadi kalau ada keyakinan kelas,
Dia merasa semua warga di dia dalam sudah kelas diakui sebagai anak yang hebat, punya tanggung seperti jawab itu. untuk menjalankan Kemudian kebutuhan keyakinan yang yang ketiga dibuat adalah itu. kebutuhan Jadi akan kalau jangan kebebasan. meribut. Jadi Kebutuhan mereka akan merasa pilihan. oh dilarang Jadi meribut. anak-anak ini Merasa dia ada cenderung ingin suatu tekanan. bebas. Jadi kita ganti Mereka dalam ingin kalimat memilih keyakinan minat kelas itu mereka kalimatnya apa, yang jangan positif katanya aja. jangan kita memaksa mereka Menghormati guru untuk dan harus teman, seperti ini. Jadi menjaga mereka barang-barang diberi dalam kelas. kebebasan Itu tapi tetap kalimat-kalimat dikontrol. dalam keyakinan Kemudian kelas. yang kelima, Tuhan akan kesenangan. Kita pun bahkan diberikan sebuah LMS pertanyaan Ada apakah yang paling kita kesepakatan butuhkan. kelas Ternyata kita diambil juga dari butuh kesepakatan kesenangan. seluruh Apa warga kesenangan kelas kita masing-masing. Mungkin Ya, ini saja anak-anak Bapak ini Ibu kadang-kadang mereka penyampaian melakukan dari kami. sesuatu karena Selanjutnya memang oleh mereka senang akan melakukan itu. disampaikan oleh Ibu Putri. Jadi ada alasannya Terima seperti kasih disampaikan Bapak Bu Ibu. Novi, setiap tindakan Assalamualaikum memiliki warahmatullahi alasan. wabarakatuh.